Selamat siang semuanya. Pertama, kenalin dulu, saya Sofi. Di sini akan menginterview kalian. Jadi, pertama kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi interview hari ini. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat kepada para calon Kahima yang telah melalui proses seleksi berkas dan sampai ke tahap interview. Perkenalkan, saya Keija Natania. Oke, selanjutnya mungkin bisa kalian perkenalan diri dulu, dimulai dari Fatkul. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatkul Iman Nurjati, biasa dipanggil Fatkul. NRP saya 106. Saya berasal dari Surabaya dan tinggal di Mendoan Semampir. Baik, selanjutnya bisa dilanjut ke Fauzan. Siang Mbak, perkenalkan nama saya Fauzan Okar Rahman, biasa dipanggil Fafa dengan NRP 124. Saya dari Tangerang Selatan, dan di Surabaya ini saya tinggal di daerah Kenjeran. Baik, selanjutnya bisa dilanjut ke Joseph. Ingin jawab, saya Joseph Noel Pasaribu, NRP 114, dipanggil Joseph. Asal saya dari Bandung. Di sini saya tinggalnya di Keputih, Tegal Timur. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi pertanyaannya. Jadi, selama menjadi anggota dari Himatika ini, apa saja sih permasalahan yang kalian hadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin bisa dimulai dulu dari Fafa. Ya Mbak, selama menjadi anggota Himatika, permasalahan yang saya hadapi selama ini adalah kurangnya partisipasi anggota. Ini beberapa anggota kurang aktif dalam kegiatan organisasi karena berbagai alasan, kesibukan, akademis, atau kurangnya minat. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan program-program yang menarik, relevan bagi anggota, serta mengkomunikasi manfaat menjadi anggota aktif dalam organisasi. Ini tuh Mbak. Oke, baik. Selanjutnya bisa dijawab oleh Fatkul. Baik, sebelumnya permasalahan yang saya hadapi mungkin kesulitan untuk mengatur waktu antara kegiatan di dalam himpunan serta di luar himpunan ya. Jadi untuk cara saya menanggulanginya yaitu dengan menyeimbangkan waktu antara kegiatan dalam himpunan serta di luar himpunan agar tidak terjadi cekcok. Oke, baik. Selanjutnya dilanjut ke Joseph. Baik, yang izin menjawab. Permasalahan secara individual saya sendiri adalah keberatan dalam memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola hima sendiri, sehingga penyelesaian masalahnya tersebut itu bisa melakukan pelatihan skill kepemimpinan pada diri sendiri. Dan kalau permasalahan selanjutnya secara organisasi, yaitu kalau terjadi masalah-masalah itu penanganan masalahnya adalah dengan melakukan forum bersama. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nanti, jika kalian terpilih menjadi ketua umum dari Himatika, bagaimana sih cara kalian tuh tetap memaintain nilai akademik kalian agar tetap bagus? Mungkin bisa dimulai dari Fatkul. Baik, untuk cara saya sendiri untuk memaintenance nilai agar tetap bagus, yaitu dengan cara menyeimbangkan waktu antara kegiatan di dalam himpunan serta kegiatan akademis perkuliahan, agar saya masih tetap bisa belajar untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ke depannya. Oke, baik. Bisa dilanjut ke Joseph. Untuk menyeimbangkan dengan nilai akademik itu, saya melakukan penjadwalan penugasan dan melakukan pelatihan penggunaan waktu sebaik mungkin. Oke, bisa dilanjut ke Fafa. Ya Mbak, untuk mempertahankan nilai-nilai yang baik saat menjadi ketua Himatika, saya akan ada prinsip-prinsip integritas, tanggung jawab, dan kerja keras. Saya akan berusaha untuk selalu konsisten dalam memimpin dengan teladan, melakukan segala tugas dengan penuh tanggung jawab, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Mbak. Oke, baik.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apa sih motivasi kalian ingin menjadi ketua dari Himatika dan mengapa kita harus memilih kalian? Mungkin bisa dimulai dari Joseph. Mbak ingin menjawab motivasi saya sendiri untuk menjadi ketua Himatika itu karena di diri saya merasa ada yang kurang dalam Himatika dan ada yang ingin saya kembangkan di dalam Himatika untuk memajukan Himatika sendiri. Sekian. Oke, baik. Bisa dilanjut ke Fafa. Ya Mbak, untuk motivasi saya untuk menjadi ketua Himatika adalah untuk berkontribusi dalam pengembangan diri saya sendiri serta membantu memajukan organisasi dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Saya percaya bahwa dengan kepemimpinan yang baik, saya dapat membawa Himatika menuju arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas kegiatan dan manfaat yang diberikan kepada anggota, serta memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar. Itu, Mbak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya sama Kay. Baik, next di sini saya akan menanyakan pertanyaan secara umum, oke? Nah, bagaimana sih culture dan lingkungan yang ingin kamu bangun di dalam organisasi? Pertama, boleh dijawab oleh Fafa. Coba sebagai ketua Himatika, saya ingin membangun budaya dan lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dengan penuh semangat. Beberapa prinsip yang ingin saya terapkan dalam membangun budaya organisasi yang adalah yang pertama, komunikasi terbuka, yang kedua adalah penghargaan dan apresiasi, yang ketiga adalah keterlibatan aktif, dan yang keempat itu adalah penyelesaian konflik. Itu Mbak. Oh, selanjutnya Fatko. Baik, untuk kultur yang saya ingin bangun, yang pasti kekeluargaan serta keharmonisan agar antar anggota himpunan sendiri terjalin rasa kekeluargaan yang sangat kental. Baik, Joseph. Baik, Mbak izin menjawab. Kultur yang ingin saya bangun di dalam suatu organisasi itu adalah bagaimana kita menghargai terhadap setiap angkatan tanpa adanya senioritas di dalam organisasi tersebut. Sekian. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Jika terpilih jadi ketua dan ada cekcok antara anggota karena perbedaan pendapat, bagaimana cara kalian mengatasinya? Fatko, boleh dijawab? Mungkin cara saya adalah dengan melakukan musyawarah mufakat untuk mencari titik tengah dari perbedaan pendapat tersebut. Begitu sih, Mbak. Oke, baik. Next, Fafa. Ya Mbak, jika terjadi cekcok atau perbedaan pendapat antar anggota, saya akan mengedepankan penyelesaian konflik secara konstruktif melalui dialog dan mediasi. Saya akan menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk semua anggota untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan rasa hormat seharusnya. Selanjutnya boleh dijawab oleh Joseph. Ya, izin menjawab. Hampir sama dengan yang lain, yaitu dengan melakukan pengumpulan anggota-anggota dalam suatu forum dan mendiskusikannya sehingga mendapatkan jalan tengah yang terbaik. Sekian. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalian menghadapi tekanan sebagai seorang ketua? Untuk Joseph, boleh dijawab? Oke, izin menjawab. Mungkin tekanan-tekanan ini juga sangat mempengaruhi emosional sehingga untuk menangani masalah-masalah atau tekanan yang akan saya hadapi itu, yang terutama saya harus mengatur emosional saya sehingga saya bisa berpikir secara dingin pemikiran saya dalam menangani tekanan-tekanan tersebut. Sekian. Selanjutnya, Fafa.
Ya Mbak, sebagai seorang ketua saya sadar bahwa tekanan adalah bagian yang tak terhindarkan dari tanggung jawab tersebut, dan cara saya menyelesaikan tekanan tersebut adalah saya akan terbuka dengan anggota organisasi tentang ekspektasi yang realistis terhadap diri saya dan organisasi, serta mengkomunikasikan secara jelas tentang batas-batas yang saya miliki. Dengan mengimplementasikan tersebut, saya yakin dapat menghadapi tekanan sebagai ketua Himatika. Oke, Fatko boleh dijawab? Baik Mbak, cara saya untuk menghadapi tekanan adalah dengan meningkatkan komunikasi antar anggota himpunan yang lain ya, untuk memecahkan masalah yang ada tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sofia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, lebih ke tentang perilaku. Seperti, apa sih kelebihan yang kalian miliki? Apalagi kan kalian nih mau menjadi calon dari Himatika. Jadi, kelebihan yang kamu miliki dalam aspek kepemimpinan. Mungkin bisa dijelaskan yang dari pertama, Joseph terlebih dahulu. Baik, dari saya sendiri itu, saya kan sudah memiliki kehidupan mandiri di sini, sehingga kehidupan mandiri ini sendiri membuat saya melatih dalam menangani segala tekanan-tekanan yang diberikan kepada saya secara mandiri. Dan tentu saja juga saya juga pernah menjadi salah satu ketua dalam organisasi saat SMA dulu. Sekian. Mungkin bisa dilanjut ke Fafa. Oke, Mbak, kelebihan saya terletak pada kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang. Saya juga memiliki kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan evaluasi yang cermat dan analisis situasi. Itu, Mbak. Baik, selanjutnya Fatkul. Baik, untuk saya sendiri mudah bekerja sama dalam tim ya Mbak. Soalnya kan dalam himpunan sendiri kerjasama tim itu sangat dibutuhkan agar dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama begitu. Oke, baik. Mungkin sebelumnya pertanyaannya tentang kelebihan. Sekarang pertanyaannya, apa sih kekurangan yang kalian miliki dan bagaimana cara kalian mengatasi kekurangan itu? Mungkin bisa dimulai dari Fatkul. Baik, untuk kekurangan saya sendiri mudah lupa Mbak, dan cara mengatasi saya yaitu dengan mencatat apapun info yang saya peroleh ke dalam buku maupun notes gitu. Oke, bisa dilanjut Joseph. Baik Mbak, izin menjawab. Dari kekurangan saya sendiri, saya ada dua kekurangan. Yang pertama, saya malas untuk mengatasi hal tersebut. Saya dapat membiasakan diri untuk bangun pagi dan melakukan kegiatan-kegiatan sehingga saya terbiasa dalam penggunaan waktu sebaik mungkin. Dan selanjutnya juga saya memiliki ingatan jangka pendek sehingga saya mengatasi hal tersebut saya selalu melakukan pencatatan. Oke, baik. Selanjutnya Fafa. Mbak, kekurangan saya adalah terkadang saya terlalu perfeksionis yang bisa membuat saya terlalu fokus pada detail dan lambat dalam mengambil keputusan. Untuk mengatasinya, saya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dan prioritas. Saya belajar untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kalian mengimplementasi sila pertama? Mungkin bisa dimulai dari Fatkul. Baik, untuk cara saya sendiri yang pertama mengingatkan kepada seluruh anggota himpunan, baik staf-staf yang ada maupun anggota-anggota yang lain untuk tetap taat beribadah serta rutin mengadakan kegiatan keagamaan baik dalam lingkup departemen maupun di luar departemen. Oke, bisa dilanjut Fafa. Mbak, saya akan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang saya ambil selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang saya anut. Saya akan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas,
integritas, dan keadilan dalam segala hal yang saya lakukan sebagai pemimpin. Saya juga memastikan bahwa setiap anggota dalam organisasi diperlakukan dengan adil dan merasa dihargai tanpa memandang perbedaan agama atau orang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya bisa dilanjut, Joseph. Oke, izin menjawab untuk mengimplementasi sila utama dalam organisasi itu, saya akan melakukan kegiatan sesuai dengan moral-moral pada agama anggota masing-masing, dan tentu juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga tidak akan menghalangi dan menyesuaikan sesuai jadwal-jadwal keagamaan setiap anggota masing-masing. Sekian. Oke, untuk pertanyaan situational question akan ditanyakan teman saya. Oke, silahkan. Baik, untuk situational question ini berbentuk study case di mana kalian diharapkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Per orang akan mendapatkan sebanyak 1 pertanyaan. Pertama-tama saya ajukan pertanyaan untuk Fatkul. Baik, Mbak. Apabila Anda mengusulkan suatu ide yang menurut Anda itu merupakan ide yang sangat baik untuk perkembangan Himatika, namun butuh usaha yang keras untuk mencapainya, dan perbandingan anggota yang pro dengan yang kontra itu sebanyak 30% dan 70%. Nah, bagaimana nih sikap Fatkul dalam menanggapi hal tersebut? Baik, menurut saya akan tetap melakukan musyawarah mufakat meskipun jabatan saya adalah ketua Himatika untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, sih, Mbak. Baik, terima kasih Fatkul. Selanjutnya pertanyaan saya ajukan kepada Joseph. Ya, Mbak. Jika kamu gagal dalam menjalankan organisasi dengan indikator tidak ada program kerja yang berjalan dan banyak dari anggota mengundurkan diri, apa bentuk tanggung jawabmu sebagai ketua? Baik, izin menjawab. Saya sebagai ketua, tentu saya akan melakukan evaluasi. Yang pertama saya akan mengumpulkan semua anggota, lalu saya akan melakukan evaluasi terutama kepada diri saya sendiri, menanyakan kepada setiap anggota melakukan komunikasi apa yang kurang baik dari saya sendiri atau secara program-program yang saya sudah lakukan. Lalu kita akan bekerja sama untuk berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan tersebut dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran baik kepada saya maupun kepada yang lain. Sekian. Baik, terima kasih Joseph. Pertanyaan terakhir saya ajukan kepada Fafa. Eh, Mana yang akan kamu pilih, organisasi yang kondusif tetapi tidak aktif di lingkungan kampus, atau organisasi yang kurang harmonis tetapi sangat aktif dalam ragam kegiatan kampus sebagai ketua? Dalam konteks ini, saya akan lebih cenderung memilih organisasi yang kurang harmonis tetapi lebih aktif dalam kegiatan kampus. Alasan saya memilih organisasi yang aktif adalah karena keaktifan dalam kegiatan kampus menawarkan banyak peluang untuk pertumbuhan pribadi, pengembangan keterampilan, dan jaringan sosial yang luas. Meskipun lingkungan yang kurang harmonis dapat menjadi tantangan, namun dengan kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk membangun budaya yang inklusif dan kolaboratif, saya percaya bahwa masalah internal organisasi dapat diatasi. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Fafa atas jawabannya. Sekian pertanyaan yang kami ajukan pada interview hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para calon ketua himpunan karena telah mengikuti interview dengan baik. Terima kasih kembali, Mbak. Terima kasih, Mbak.